sekian lamanya bercinta denganku, tapi kau menikah dengan orang lain, kejam dan teganya. Jangan pura-pura engkau menangis. Mun laila nyapsap paceleuna ngaap-saap gitu. Koning mun muana ken sayang kir-kir sokona. Aku anang ngiding jiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah eka kesempatan samangken eka sokani tabangki apolong dalam keadaan sehat, meskipun dalam keadaan beca, tapi terkadang lakar beca ni keampuai kaparloh. Enten maksudnya menyaku Israel kadang. Nah, tak napa kor tak tepak ke hulu makin telat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga karena torona ojen nika merupakan torona rahmat, semoga dadi tanda saya hadir nika oleh rahmat kapi. Le orang kan maca solawat nika bakal iblis 10 rahmat kan ki. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Situng solawat saya toraki dak Nabi Muhammad, maka bi Allah bakal iblis kalaban 10 rahmat. Alhamdulillah ki buru benih karo 10 jutaan rahmat mangkana para banjir nika. Tapi biasanya secelep nika si ampu maanga marin. Napa? Mari ngalle. Oh dikasah. Menorok ke rumah mayu. Semoga celep paman mangken gak dinto tetia tanda bahwa kau lebenajunan keng epa celep iya akhirat. Amin. Termasuk swarga kapi. Termasuk swarga. Termasuk swarga. Ah, tertuli mate. Kontenan. Maksudnya kontenan deh. Kulo mati gak ada. Ya ada cekel kok dina kan. Utu pak garing apa dina dia. Ngonceng penceramah pandai pak langsung ibadah. Daripada lanceng umur kapi ki. Utu akhirnya terlanceng umur kapi. Jadi budian satu jo mate karim piantok ni kasih odi.
Iyalah tetipu nyakbi tibian lah. Bapak Ibu hadirin saya sangat perhatian gula mulja'aki. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Ibrahim ibn Adham. Pasirnya mana Syekh Ibrahim ibn Adham ni kan termasuk ulama sufi. La Syekh Ibrahim ibn Adham kak dito para rabu situng bektoh ajalan Basrah. Ketika ajalan Basrah akhirnya ia bi orang-orang Basrah karena oning orang Basrah jak ni termasuk orang soleh ben orang alim ben orang wali. Lalu orang-orang Basrah bertanya kepada Syekh Ibrahim ibn Adham. Pertanyaannya sini kan. Ya Ibrahim, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ud'uni astajib lakum. Ma baluna nad'u Allah wa la yustajabu lana. Ibrahim bin Adham, Allah ajanci dalam Al-Quran minta sampian kapi dak kesengkok jemon Allah. Kaki minta kapi kangkok, atua kapi kangkok, astajib lakum pikok bekali beri. Kan Allah lah ajanci Quran, sepenting gelem minta di Allah ibri. Kula seminta ni kau lamba Ibrahim. Saya itu berdoa sama Allah sudah seperti Bang Toyib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Oleh 3 tahun saya doa kula ke Allah, pelambak saya minta. Kula pelambak minta soki ke Allah, salah tak soki sampai mati. Ada nyaman saya luar tak ke dalam, saya dalam gemet. Mak gila. Wah, tempat kecil dekat tak langkong. Mun tak terima dak nak mayu bola tu kadang. Ila gila. Ma baluna nad'u Allah wa la yustajabu lana. Lah kira-kira apa yang terjadi? Mas Arif. Tok-tok kok mari nek. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma baluna nad'u Allah wa la yustajabu lana. Anapa tun gula belambak ni kami tak alimi barengin. Anapa belambak gula minta alimi beri. Cepo ni pokon minta. Aning pan minta tak beri. Allah maksud tayo. Mun Allah kan mun minta pasti beri. Tak berdeban kaki je. Ampo tak beri. Angel. Payah kok. Apa nih saya yuk? Sakit kapi. Ngocolin dia nih kok. Ya, petek tibik ya. Banyak di dalam ni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lu saya kok minta kepada Allah dan gula minta ke Allah belum bani ke tak lima barengin. Berdepan apa nih ke Ibrahim? Dan gula je pun pokon minta bi Allah. Tapi minta dan gula minta lima beri. Ada apa? Akhirnya dijawab sareng Syekh Ibrahim, ika perhatikan, tagok sampean sehadir bedekan tu ika belum bede minta bede tak lima beri dia. Akillah hi. Apa yuk? Legak ngerti. Lebetul ngerti bahasa Madura. Oh, baik, karena ada yang tidak mengerti bahasa Madura, maka ceramahnya saya campur, saya bahasanya sesibak-sesibaknya. Kenapa? Lebih banyak Maduranya. Ya, tapi kan ada yang enggak Madura. Oh, India. Tubsi muhabbat karihanihi nih. Perhatikan. Terus lagi dah idan dah kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang bertanya. Ngerti? Memang kita ngerti lah dia lah.
Ada orang bertanya kepada Asy-Syaikh Ibrahim ibn Adham. Di dalam Al-Quran Allah berjanji, mintalah maka aku akan memberi. Kenapa saya dari dulu meminta, kenapa tidak pernah diberi? Hah? Tersinggungan dia. Berarti yang tak beri dia. Lah kenapa saya minta kok enggak pernah dikasih? Padahal disuruh minta dan Allah sudah berjanji. Setiap yang meminta akan dikasih oleh Allah. Bekale paringi bi Allah. Saya dari dulu meminta kepada Allah, namun tidak pernah Allah kasih. Ada apa? Lalu Asy-Syaikh Ibrahim ibn Adham menjawab, qad matat qulubukum. Bukan Allah yang tidak memberi, tapi hatimu itu mati. Bagaimana Allah akan memberi apa yang kalian minta? Sementara hati yang dibawa meminta kepada Allah adalah hati yang mati. Mun mati ya tak kira beri. Apa mulai kadang kau tak betah kan? Mulai yuk. Ini lo apa lah baca ngisot pada. Tina lo apa kan? Memang gua pikirin. Cak aku apaan ang ngiding gitu kemarin. Tak lagi dengan anak dia. Ipatedung, Pak Eko pengaji ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya minta dari dulu, kenapa kau enggak pernah dikasih? Padahal katanya disuruh meminta. Lalu Asy-Syaikh Ibrahim ibn Adham menjawab, qad matat qulubukum. Hatimu mati. Bagaimana Allah akan memberi apa yang kalian minta, sementara doa yang kalian munajatkan kepada Allah, kalian meminta menggunakan hati yang mati. Maka selama hati itu mati, Allah tidak akan memberi. Jadi saya mati hati nak kula benajunan ni kayu, dinnak semate. Ya benih. Talang kong gula ku mun ngoncang gula boleh ajak berkintar deh. Talik kampung kana power. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu apa yang menyebabkan hati mati? Satu, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kalian tahu Allah, kalian mengenal Allah, sampian uning ke Allah. Walam tu'addu haqqahu, tetapi sampian tidak memenuhi hak-haknya Allah sebagai Tuhan. Oning ce Allah. Oning ce Allah ni ka pangeran. Ngerti ce tempo nang ngadep ke Allah. Ken kula ben sampian ngadep ke Allah ni kah terkadang ki lebih takut ngadep ke polisi. Bener. Kula ben sampian ni ka mangken ka malaikat ben ka CCTV, takutan ke CCTV. Lu sama malaikat dengan CCTV lebih takut sama CCTV. Kalau cuma ada kalimat illa ladaihi raqibun wa atid, di bahu kanan bahu kiri ada malaikat raqib atid yang mencatat amal yang dilakukan. Pakun banyak nyak letek elang. Beras elang LBJ. Laking mentukuk toko ini diawasi CCTV 24 jam. Haram makin nyak letek tak agulian. Harap pak beri CCTV lah. Betul. Jadi kula ben sampean makin ni kayak takut kalau diawasi, akan baik kalau dijaga. Kalau tidak dijaga kita tidak akan baik. Di lampu merah, boncengan 3 agak pakai helm, ketika menoleh kiri kanan gak ada polisi nerobos. Prit. Dari mana mas? Dari Jember pak. Jember apa kan tuh? Wah yang tok kok kemarin. Banyak ku di Bangkalan. Apa? Beloko rejo. Beloko apa meloko? Beloko. Meloko. Ini cek melarat tapanya may meloko. Ya. Dari mana mas? Saya dari Meloko Rejo pak. Ya biasa tidak ada kita apal. Kulaku mula abini dinna rangku.
Abah mere-mere, apa cengkok laki? Loh, ku lebih tang bini soro bini boleh. Tapi saya anak baik-baik. Baik soro kula teman tanya ke bini, lek, dek remaja bini boleh. Terus. Lah terus. Empai lah ngeben pungkane iku. Ku kare ramu ong jono. Ya kan isoro berarti kok yu. Cak seke ngocak lah, berarti tak beki. Ya ibu. Masih ningkong sing arem di kayu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sesangat badan gula mulja'aki. Kadang-kadang kita itu akan baik ketika dijaga, kita akan benar ketika diawasi. Tetapi ketika tidak diawasi, kula benajunan kak dinto butuh boleh. Padahal ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang Allah itu tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Tetangga tidak tahu, mungkin polisi tidak ada. Tetapi Allah tidak pernah luput mengawasi kita. Allah ni kau pakun oning pak lekor jam saya kelaku bi kau ajunan pakun ngas teteh kau karena gula benajunan pakun ejaga bi guste. Jelas. Lah kenyataannya kita sholat saja, kita sholat. Nah ini yang sholat cuma badan saja, pikiran kita nggak ikut sholat. Abajeng mun abajeng ah, keng karo badan sa abajeng, pikiran tak nurut abajeng. Betapa sering ketika kita sholat, isi pikiran kita saat sholat itu bukan isi sholat tetapi isi dunia. Kita abajeng tak kira pikiran apa. Kapan mereka takbir kayak nggak ijak sosong kelero. Allahu Akbar. Mai sosok segemi gula. Kan luang sebituk lep. Petong bolo belum bolo. Sering ki. Sebelum sholat kita gak memikirkan apa-apa, tetapi ketika masuk sholat justru semua kita pikirkan. HP hilang, dicari kemana-mana nggak ketemu. Di miss call pakai HP lain, masuk tapi tidak ada bunyi. Kemana tuh HP? Saya nyari ke kamar, tade. Sari ke jeding, tade. Takut tanya pok duhur, audu abajeng. Allahu Akbar. Aduh, ya jok ke sepeda. Sampai ngolok salam, saya kayak nggak jok ke sepeda. Betapa sering kita sholat lupa rakaat. Allahu Akbar. Oleh telok, oleh pak. Apa jangan ana apa mak tega kalau pai rakaat karena kita tidak konsentrasi. Yang kita pikirkan bukan apa yang kita lakukan, yang kita lakukan bukan apa yang kita pikirkan. Betul? Lah ini kata Syekh Ibrahim Ibn Adham akan menjadikan hati kita mati. Kita tahu Allah, tetapi kita tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah itu diperlakukan. Kita menyembah Allah, tetapi meskipun kita menyembah Allah, hanya badan yang menyembah, tapi pikiran hula benajunan ni tak bisa khosok. Yang tak langkong hula magi ngebeda sini ke sapora. Bian saya ngak pakuna bejeng magi tak khosok. Deki bulan tak khosok itu mundai kok dina ambu jag tak khosok tinggal. Ustaz, saya sholat tapi saya tidak khusyuk. Bagus. Sholat tidak khusyuk itu bagus. Yang tidak bagus itu kalau khusyuk tapi tidak sholat. Khosok mendengar. Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Abajang kak? Enggak dong. Poton tinggal makai tak khosok sebenting ba. Karena gini, setan itu cara menggoda kita. Kalau kita bisa digoda agar tidak sholat, kita digoda agar malas untuk melaksanakan sholat. Kalau kita tetap bisa aja, ngerti mbak ya? Jangan aja nggak ngerti. Ngerti? Iya ngerti, jangan aja ngerti. Ngerti. Pertama caranya setan menggoda kita itu bagaimana agar kita malas untuk melaksanakan ibadah. Kalau oleh setan digoda agar malas, kita tetap bisa memerangi perasaan malas, tetap sholat. Maka setan berubah haluan. Yang sebelumnya kita digoda agar malas, kalau kita tetap bisa sholat, memaksakan diri untuk sholat, maka oleh setan
kita itu digoda agar kita terus memperbaiki sholat kita sampai sholat kita itu rusak. Allahu Akbar. Kurang bagus lihat. Allah. Allah. Allahu Akbar. Lo kata setan, lo kurang bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Usolli. Usolli fardhu zuhri. Niat kaula apa je ngaduhur bani asar. Allah. Allah. Allahu Akbar. Nah ini caranya setan. Makanya hati-hati, was-was itu penyakit, penyebabnya dari setan. Makanya kata ulama, orang yang punya penyakit was-was tarkul ihtiyat. Kalau was-was jangan menggunakan kehati-hatian. Kalau sudah was-was gak usah pakai hati-hati. Takbir 1 kali saja. Perasaan gak sah, terus biarkan saja meskipun perasaan gak sah. Karena meskipun diulang belum tentu sah juga. Beganengki kan? Ya benar. Allahu Akbar. Tasayuh. Allah. Asaba di dua kali lagi. Kan benar itu bukan sah tidak sah itu kan Allah yang tahu nggih. Seperti takbir pun Allahu Akbar. Bah ya teh setan goto. Tasawuf tak sah mata aja tak sah. Tapi cek ngangkui culut. Ya, jangan pakai culut. Kalau pakai culut sholatnya batal. Pakai hati. Jadi biarkan saja, sudah sholat saja. Gak usah apa. Allah. Allahu Akbar. Allah. Adzan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang tahu Allah, orang yang menghamba kepada Allah, orang yang menyembah Allah, namun tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah diperlakukan, maka hatinya akan mati. Dulu ada seorang pujangga namanya Qais. Qais itu jatuh cinta sama seorang perempuan namanya Laila, yang sekarang terkenal dengan Laila semanis selain pae kapi, Laila malolo selain jual pao ego. Mon Laila nyapsap pacelen ngaap saap segitu. Koning mun muana ken sayang kir-kir sokona. Aku anang ngiding jiu. Turut kok. Enggak mau. Hah? Sampai sopu. Kula ceramah sampai sopu. Yang kuwak-kuwak kula bisa sampai. Semalam tak tidung sekali. Pamulai kada deh, bansan. Saya empian. Saya ada ente kula mulai asar. Senyor ada ente saat. Oh penasaran. Jadi yang hadir ini bukan niat ngaji tapi penasaran. Alhamdulillah. Jadi yang hadir ini bukan mau ngaji tapi penasaran. Jadi besok-besok kalau ada pengajian lagi, siapa yang ceramah? Khalil Yasin. Wis eru aku. Hah? Serang. Kulis busan mendapat. Pun pak kuda suruh, iya mun saya baba korang. Nyaku tak lesu ya tas Rio. Tolong pikirkan kami yang di atas.
Apa dia sonai kok? Cek lah karo neng lek aku cak les suka kipan tok sekali biko. Saya enggak. Oh Sony do Sony do Sony do Sony do Sony do Sony do. Yalla tak kor library. Lanjut, Bon. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok kita meminta kepada Allah tetapi Allah tidak memberikan apa yang kita minta? Karena hati kita mah. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Alhamdulillah langsung hilang. Kita turun lagi lupai lah. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Satu, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kita tahu Allah, tetapi kita tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah diperlakukan. Kita menyembah Allah, tetapi kita tidak seperti halnya menyembah Tuhan. Kita lebih sibuk dengan hal yang lain. Sholat di masjid, di sebelah barat masjid ada jam, pakai lampu. Meskipun sholat kita baca semua tulisannya, rapatkan sob dan barisan, mohon HP dimatikan, duhur jam 11.30, asar jam 14. Pakumbat bocah sekali. Apalagi sholat di rumah yang menjadi imam suaminya, kebetulan kaosnya ada bacaannya, dibaca sama istrinya, semen gersik, kok tak tertandingnya, belanja bulan ini dapat sekali 50%. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Kita menyembah Allah, tetapi kita sibuk dengan hal yang lain, padahal kita menghadap Allah. Jelas? Ampo sini kambian. Ampo kuring cuko kalau pai kiba bejang, pah bejang ngai sering kuring cuko. Nah, pada. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh cukup kalau petai beta ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, taribba tabi'in ni tare temuayan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh poton kana mana. Ampun sini kah? Entan. Oh, berarti lo teman kuring cukup ya. Setengah jam lah. Iya siapa sih ambu sama you? Iya mayu. Iya tak cocok. Kalau di kaki sih cocok. Saya bawa jam ini loh. Saya tuh lihat jarumnya gini. Coba dulu itu ada seorang pujangga namanya Kois yang sampai masyhur, yang sampai ada lagu. Oh ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan senyum bahagia. Laila pergi dan diasingkan. Kan berdalam bagi. Nah, bagi tak tahu lah, gede ya. Lekas mare. Lah Kois itu saking cintanya sama Laila, ketika Kois lewat depan rumahnya Laila, pohon yang ada di depan rumahnya Laila itu dipeluk sama Kois. Makanya Kois sampai dapat julukan Majnun. Makanya Laila Majnun. Laila itu yang perempuan, Majnun itu Kois. Situng bakto bade kiai. Ada kiai sholat. Allahu Akbar. Ketika kiai sholat, Kois itu lewat di depan kiai. Kebetulan dulu masjid itu kan tidak dibangun seperti sekarang, cuma dikasih garis, ini tanah wakaf, dikasih pagar, ini masjid tanah wakaf. Ada kiai sholat, lalu Kois lewat di depan kiai yang sholat. Kois itu mengejar Laila. Selesai sholat, kiai ini marah sama Kois. Kurang ajar kaki Kois, gila kakinya. Doa, usaha. Hah? Sponsor. Body plaster. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, tetip pegel si kiai.
Lu kaki tak bojong salah nabung paraben kakinya. Engkau saya bojong ile betiadeng. Lu saya ini sholat. Lu sampean udah gak sholat malah lewat di depan saya yang sholat. Kurang ajar. Nyampung boleh dokter juga kemarin. Kois bilangnya gini. Yang kurang ajar itu bukan saya, Kiai. Siapa? Ya sampean Kiai yang kurang ajar. Loh, mangko saya kurang ajar. Loh, sampean itu sholat menghadap Allah kan? Betul. Lu masa sampean menghadap Allah masih bisa melihat saya yang mengejar perempuan? Sampean abojeng ni ngadep Allah, masa sampean abojeng ngadep Allah ki ngatelak kula senabeng paraben. Lu kula senabeng paraben tak ngatelak cek bedom dan abojeng. Berarti lebih khusyuk saya yang mengejar cewek daripada sampean yang mengejar Allah. Lu sampean sholat ini menghadap Allah, bagaimana masih bisa memperhatikan saya yang mengejar perempuan? Saya yang mengejar Laila saja tidak tahu bahwa ada sampean sholat di masjid. Berarti khusyukan senabeng paraben etempeng sing ngadep Gusti. Tuh, makin kan biasa sampean. Boleh tengku dan ikuti piru. Siap bagi masjid adzan Isya. Hayya 'alas shalah. Dan selake lek pati rapati bin adzan je. Ngiding tak kupak. Saya aja dekipan sponsor. Oh, kapan sponsor kerjuk ngala utu sejauh dari jampar ya deng TV na orang ngadu berak cetek ngadu daja. Kadin tak kotak nyapok ke film aja. Beda. Itu menyebabkan hati mati. Kita tahu Allah, kita menghadap Allah, tetapi kita tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah kita perlakukan. Kita lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Kita lebih takut polisi daripada Allah. Kita lebih takut CCTV daripada Allah. Itulah yang menyebabkan hati kita mati. Dan ini yang menjadikan doa kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita berdoa meminta kepada Allah menggunakan hati yang mati. Manter di agapi. Manter tak mati ya. Karena mun mati minta tak iberi. Kalau hati kita mati, kita meminta kepada Allah, Allah tidak akan memberi apa yang kita minta. Bukan karena Allah menyalahi janji, bukan karena Allah luput dari apa yang telah dijanjikan, tetapi Allah tidak akan memberi permintaan. Yang permintaan itu muncul dari hati yang mati. Manter atina udik kapi. Amin Allahumma. Makanya ada salah satu amalan dalam kitab Al-Baijuri itu dinyatakan bahwa salah satu cara agar hati itu hidup adalah menghidup-hidupkan malam Id, menghidup-hidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri dengan cara ibadah. Kalau malam hari raya itu diusahakan kita beribadah kepada Allah. Barang siapa man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan beribadah kepada Allah, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Ketika hati manusia mati, Allah akan tetap menghidupkan hatinya. Maka namun malam telah sanjak sibuk ke bayi cocon. Bicu kong borong. Yu ni lah ya yu ni. Amu lagi orang kurang 10 hari lah cocok disebut image kapi. Keng anang kapan ngalak itu cek di kuli. Ding telasan. Bener. Ku tak idin nak kena. Bu engkau terus. Ari ya dia mau nikahkan. Ingat lagi sepoton no. Sepoton dibagi ke anang sama ganteng dibagi ke orang. Cina cek sebut image munanang tak dibagi minta yu. Wanita itu kalau sudah menjelang lebaran dua yang menjadikannya sibuk. Satu, makanan. Dua, baju. Mun bede kelampi langsung pakai sabuk ya deng romaruh pun orang lebet pet nyaki dan maasuwe.
Ambur apa kelule? Ada tek wakil ya, ada tangkal lampi kok seanyar boleh lamba kok seterluan nama TikTok yang tak lem nama PC beri kok ke pasar bahkan ratus boleh kok bisa to second biko autang second ibili biko pong tempo na beda. Cuma tak di kok tak kira paham boleh kok tak boleh cukup cinta cukup sepenting terkacit boleh ke lampi. Aslin bener tak betul cocok, ada kan bener coklat kan tang kulit bag semua telang lek. Cuman cari biko 16 ya. Tanya apa kok? Mbak tuan mangki bedeng cara di bawah kok cak. Tanya apa kok? Jadi kenya kujereng kong saya ceramah di. Tak ngerti kicak mas urem dan ngerti. Oh ini kering mas urem. Sampang. Nggih. Tingkam. Nah. Ring meloko. Ring meloko. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan. Jadi kita menghadap Allah, kita menyembah Allah, tetapi tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya, hati kita akan mati. Mantar bi Allah ipau di ati hula benajunan. Mantar ati hula benajunan bi Allah ipau di pada Rabu amin. Sehingga mun ati hula benajunan odi maka sateja permintaan kaula ajunan bi Allah bakal paringi. Amin. Satu, yang menyebabkan hati mati, araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu. Kalian tahu Allah tetapi tidak memberikan Allah hak-haknya Allah, memperlakukan Allah tidak sebagaimana mestinya Allah diperlakukan, hati itu akan mati. Satu. Dua, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Membaca Al-Qur'an namun tidak mengamalkan isinya. Nika ada tiaki ate mate Quran na ibaca keng esena tak itu. La Quran menyatakan wala tajassasu, dan janganlah suka mencari kejelek-jelekan orang lain, ca ampore sarian salana tatang. Alhamdulillah orang melekoni kamun bada tatang ke andi salah meloko. Nah ini meleko. Lah kita wala tajassasu kata Al-Qur'an. Cak burlembur nyari salah na orang lain. Mun beda tetang ke andi kasus mun tak tuli ke cerita ke tel bibir yu. Kakek tahu. Siapa sih pengalaman? Oh dua je lah karena bahaya lah katanya. Pola beda kena mercon minta kak. Esok mata kasih kedua dia mak ada letuk ni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah kata Quran, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kuda benajunan mun beda dengan dik kasus, yurus etnya akibat apa? Keng dak remaju. Betul. Satu. Kedua, kata Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini kata Quran, hanya kepada Allah saya adukan semua resah gundah yang kualami. Ternyata ketika kita punya masalah, kita bukan curhat kepada Allah, tapi kita curhat sama status. Betul-betul, kematang HP mah hilang. Banyak-banyak saya doa libat status. Ya Allah, aku sudah tidak sanggup. Lu doa libat status. Reken malaikatnya ku tandi lah aku mau ke awe anak kaki je. Mun pahabi malaikat jawab libat Facebook dah maka ke. Sorry je. Emang gua pikirin nih. Kalau doa itu mintalah sama Allah. Betul. Sampian suka sama seseorang, jangan gak usah diupload di sini, ya Allah.
biar saling mencariku. Bertahan satu cinta, bertahan satu Jangan lewat status sampean ambil wudhu tengah malam setelah sholat hajat minta kepada Allah, ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkan dengan saya ya Allah. Kalau saya sudah kau jodohkan dengan orang lain, batalkan perjodohan ini ya Allah, dan jodohkan saya dengan dia. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah, dan jodohkan dengan saya. Jangan melekat terus lagi pun kak jolong jago. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lekata Al-Quran, kita jangan mencari kesalahan orang lain. Burle-burle arasanan salana tatang. Masalah king sampian erasa dibi tatang ketikkel yu lo papayu. Sebenting sampian tak arasanan coba ngoreng lah. Orang yang merasani, orang yang membicarakan kejelekan orang lain, itu bagaikan makan bangkai saudaranya. Jangan suka membicarakan kejelekan orang lain. Kenapa? Kuleban sampean pada andi kecubaan dia. Cuma pita ne kecubaan kuleban sampean tempo nata epang. Kisah epang ki kecubaan orang lain. Betul. Masalah ke orang lain akan kecubaan sampean tikal serokan kakan pedang juga. Jangan pedang kan akan teking matanya. Kau sepenting kuleban sampean aja kita usahakan kecubaan yang lain. Orang lain seakan kuleban sampean. Silahkan. Enggak apa-apa, silahkan. Karena saya sadar yang penting kita imshi fi tariqillah wala tubali ahada fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Berjalanlah di jalan Allah. Yang penting sudah jalannya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Jangan pernah merisaukan apa yang dibicarakan orang lain, karena setiap seseorang pasti ada yang membenci dan pasti ada yang menyukai. Seneng kapi? Tak kira. Becik kapi? Mustahil. Tak bisa. Kula benajuran pasti berdesi-becik. Ingki na bangki? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin ainas sukhti tubdil masawiyah. Sampian lakon na bener ben salah ni kebeni tergantung lakon na sampian, tergantung ate na tatang kesaan nilai. Mun tatang ketepak kasi becik maki bener salah kapi. Engki kan? Keng mun tatang ketepak kasi ni ser maki salah pakun ebela. Pulang dari pengajian upload status, mohon maaf aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Tak usah ruwet. Wis paham? Kata Al-Quran, janganlah suka mencari kejelekan orang lain. Ambu. Kata Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah tempat mengadu. Mengadulah kepada Allah. Kata Al-Quran, wala ta'kulur riba. Janganlah makan riba. Napa riba nikah? Ngincam 1.000 membeli 1.200.000. Ngincam 1 juta membeli 1.200.000. Badan apa tak ada? Badan apa tak ada? Badan. Le bang kecop. Nasi kuring bedai kebingkar. Muana glowing oleh nabang mekar. Nah ini si aku pak je nasabah je. Banyak harap pada dia. Bagus lagi ngebanda jadi ke hukum. Etorok sekelangkong. Tak etorok. Tak apa-apa cembian berditang sepopo. Iya. Sebenting kok lah mereka ngebanda. Apa kuning kelako. Ini cak kubur nambian. Tak kira bolong bentang kuburan. Pelampian ini por tak kertepak kangkok lah ya kaya. Kok ngebanda keng niser. Iya kan sepan tu kan niat ngaji kan tu kan nambian. Maka kuliah kau tu pada pajak ni ke hukum, jampian bergelak si datang, bener. Tu ke acara becah, mun saja nik binaan je. Tak pengajian tak iman kaman, mun binaan pasti ada, pasti paling semangat. Orang yang ada datang ada, tepuk tangan untuk nik binaan ni. Mun pengajian hebat binaan, rebuk dengan cung dada, terus cur nguncur kapi dia.
Lo apa sebenting ngaji yuk. Malah gue laku mun beda pengajian boleh tanya aki. Siapa sih ceramah? Khalil Yasin, ibu pental ben sapo. Labah tedung kepi. Mak dia beda cerita nih saya ceramah lang tak itu kemarin. Itekap saya muncul. Iya bener. Terus korang bentik bijur ngoncuri terus. On, nomor telok terakhir. Iya kan 2 tadi. Sekarang nomor 3. Ini terakhir. Ayo wis, nomor 3 bukan terakhir. Iya kan ada lagi ya. Iya mau ngucap terakhir kiri. Iya benih terakhir. Nomor telok dia selok le ketela. Cek ngucap kangko ada genembian dia. Biar mana di selok kempeng sebab itu oncung le saya lak gitu. Geleng le ketela apa boleh bah kalungan bekrajar. Cek lekas ojek. Aduh suap. Pacek raja ni suruban saya kon. Apa? Saya teka aki. Sampian kan banyak suruban yang ngitung. Itu gila dia. Apa? Janda melelabuh eki beban Honda. Mun ki ngode tak tumbuh oben. Kula ambu saya nyari janda. Mun bede minta asih berapun. Kayak ngai setelok kayak ngai tadi mulai beda online nampian. Beni pak rokeng lebur kayak ngai lo. Jadi minta ke Allah nika pada Rabu kula benajunan mun tak ibri beni keng Allah selopor cenci keng ate nama. Kenapa saya tetiaki ate mate pertama? Pertama lali. Tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah diperlakukan. Yang nomor 2, apa yang menyebabkan hati mati? Membaca Al-Quran tetapi isinya tidak diambilkan jolo aja. Kok mau tak nginum lagaran buah budu nak jam? Alhamdulillah jay nagol bungkon. Paniyen nom norok kapi ka jolo. Harap cek parot ta saring ay nga bagi ay nga boy. Allah jek lebur aja yu. Ngambang ida lumes na kapi. Di bah yen nom ada mabanda iya re. Ada kapan yen nom ay nga tak norok. Cuy. Kulek ngubu songot boy. Kung ngubu sangot kapan nginom saya ngak dika ay nga masuk jadi nakapi cekak sana. Hah? Kalau ada kumisnya itu beli sayur lalu ditumis untuk dimakan di bulan puasa. Kalau dicium pakai kumis 6 bulan masih terasa. Jadi gula-gulaku ngubu sangot. Jadi mau ngakan ng himpong kakatas. Hah? Nyocok. Allah anak ibadah dong kapan lagi cepat ibadah. Iya ada anak ngeding jika kejar angoni serta anak. Bon, nomor telok perhatikan. Memperlakukan Allah tidak sebagaimana mestinya Allah diperlakukan, tidak memenuhi hak-haknya Allah, menjadikan hati mati. Yang nomor 2, Al-Qur'annya dibaca tetapi tidak diamalkan isinya. Yang nomor 3, idda'aitum hubba Rasulillah. Sampian mengaku cinta kepada Rasulullah, ada perasaan senang kepada Rasulullah. Wa taraktum sunnatahu,
akan tetapi meninggalkan apa-apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak ada pembuktian, maka tidak akan menjadikan doa kita diijabah oleh Allah. Kenapa kok demikian? Karena kata anak muda sekarang, cinta itu bukan hanya kata-kata, tetapi cinta itu butuh pembuktian yang nyata. Jadi makilang aku cinta sampean, saya cinta Nabi Muhammad. Keng kasolawat tak anda, padahal Gusti Kanjeng Nabi tibi sa'adagu man shalla alaiya salatan wahidah man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyrah. Mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tetapi tidak ada pembuktiannya, maka pengakuan cinta itu tidak akan diterima. Selain tidak diterima, maka akan menghambat doa kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alhamdulillah pada kesempatan kali ini milad yang ke-8. Ini miladnya TPK apa miladnya sholawat? Miladnya TPK An-Nur yang ke-8. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa memperbaiki diri dengan milad yang ke-8 TPK An-Nur. Yang pertama, mudah-mudahan kita bisa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, anak-anak kita di TPK ini tidak hanya membaca Al-Qur'an. Al-Qur'annya tetap dibaca, tetapi Al-Qur'annya bukan cuma dibaca tetapi diamalkan apa isinya. Amin. Karena makin ini kesemua orang. Benih kalau keng esena saya tak baca makin ben Quran makin tak baca. Siapa saat ini ketor kadang waktu wana keluar ke adang masjid gedang ben kopi begemet. Nik kene hayo nik kene ngaji dalam ngaji. Ada bisa kene itu etal bentar lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam mastai asu. Loh, Quran ini bukan hanya masalah yang baca. Quran itu yang mendengarkan mendapatkan rahmat. Bagaimana akan didengarkan ketika yang baca seperti ini? Kalau sudah alumni TPK An-Nur, insya Allah baca Qurannya luar biasa. Amin. Tepuk tangan untuk TPK An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Mun anang sambian ngaji sini ke masjid na pada boleh sambian nikah mate ki odik sambian bunga. Alhamdulillah. Tangana cek pelek ngaji ku bener. Bener. Napa boleh sambian mati ya bu leguan ang datang. Tidak iya bu. Tidak remah sambian budian wafat. Puas. Tidak puas. Mohon maaf, aku memang bukan laki-laki yang biasa memuaskan perempuan. Karena aku bukan buaya. Memang kamu kira aku laki-laki apaan? Enggaklah. Ya. Pon. Jadi dengan milad yang ke-8 kita doakan anak-anak kita yang ada di TPK An-Nur mudah-mudahan semakin cinta terhadap Al-Qur'an. Amin. Tidak hanya menjadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an tetapi bisa mengamalkan isinya. Amin. Tidak hanya mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tetapi melakukan apa-apa yang menjadi wasilah dan menjadi bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Amin. Allahumma. Sehingga ketika kita sudah memperlakukan Allah, memenuhi hak-haknya Allah, membaca Al-Quran juga mengamalkan isinya, dan juga kita tidak hanya mengaku cinta tetapi bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, maka kula benajunan bekal doa di Allah bakal diterima. Kalau mengaku cinta Nabi Muhammad, apa yang bisa kita tiru dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad kita lakukan. Nabi Muhammad kalau tidur miring kanan. Terus mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Berarti kalau di Meloko hulu dajah.
Ulu daja miring sekelaja. Apa bahasa Indonesia ulu daja miring sekelajanya? Apa bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia, Ustaz? Menghadap ke dajah kok. Saya tak tahu aja. Apa mbak? Kalau ulu dajah menghadap ke utara, ulu dajah yuk. Ada bara, cetak ke beda dajah deh ya. Ada dajah. Mendai yang kau tahu kia. Menghadap utara, siapa sih lo tahu? Ulu dajah cetak ke beda dajah. Apa bahasa Indonesia? Kalau kepalanya ada di utara apa? Mata kok petong sekarang. Maksudnya tidurnya itu kepalanya ada di utara menghadap ke barat. Ya wis mati lah. Itu bengkok mati sekali lah torot. Jadi tidurnya Nabi Muhammad itu miring ke kanan yang menghadap kiblat. Maka kalau di Indonesia itu maka ulu daja. Miringnya ke barat. Iya. Ulu daja aja apa bahasa Indonesia ulu daja. Ya wis miring sekelayang. Bagian kepala di utara itu apa? Kalau bahasa Madura ada istilahnya olodeje. Selatan diunjur. Ulu daja, unjur lauk. Nah, miring barat. Itu namanya miring sekelaya. Iyalah torot kah? Ya sepenting lah ngerti lah, tak usah terus lagi. Wis, Bapak Ibu hadirin. Enggak. Apa kia benar itu? Wis belajar tok lah. Iya mari kan, saya YouTube mari kan. Mari niku. Teku mari saya YouTube dia. Dari mana? 3 tahun. Saya dentek 3 tahun. Senyurah dentek siapa bu? Mi pati gojek jeung ngajar saya dentek 3 tahun ke bu. Aku sekarang insaf, aku kan anak baik-baik. Masa nyanyiin dia terus? Insaf. Bon. Mari bila roh. Di Bangkalan di Madura itu ada satu tempat yang tidak ada masjidnya. Saya berencana membangun masjid. Bukan berencana, sudah dilaksanakan 15 hari yang lalu. Jadi karena ini pembangunannya tentu memakan biaya banyak, saya di setiap pengajian tuh minta sumbangan 2.000 atau 1.000 rupiah. Yang kebetulan bawa uang 2.000 atau 1.000 rupiah, nanti masukkan ke kerdus. Mau lebih sampian tak apa-apa, minta sosok. Mau pesan 5.000 minta sosok 3.000 marin. Enggak cina kok, tak beri tak apa-apa kok cina. Jadi, lu saya hanya minta 2.000 yang bawa, yang nggak bawa nggak usah masang. Yang nggak bawa uang 1.000 rupiah nggak usah masang. Ini bagi yang bawa uangnya tidak digunakan lagi 1.000 atau 2.000. Kenapa kok cuma 2.000? Mun 5.000 bunga kok. Kenapa kok saya cuma minta 2.000 1.000? Yang pertama, meskipun cuma 1.000 dan 2.000 nanti saya gandeng dengan pengajian yang lain itu tetap jadi jutaan. Kalau 5.000 tak kok bimpian ki beli pentol mulai. Makanya kok minta mun 5.000. Keng mun 2.000 kan saya bukan tak kira iman. Minta tolong panitia. Jadi ki kerdus, bajalan laki kan ikan. Mun tidak kerdus plastik tak apa-apa. Bini minta tolong bini cukan bajalan. Ayo kita segala ikat na erep 2.000 na panganyon. Allah, sawer kok. Arami tanang ke burudin boy. Ngereng, beda kerdusnya. Plastik gak apa-apa, plastik gak apa-apa. Minta tolong ibu-ibu, minta tolong. Tore, saya laki juga minta tolong. Mun karo ke seorang deki abid semari. Tore sallallahu Muhammad. Niatkan sedekah orang tua yang sudah wafat. Sallallahu Salam Sallallahu alamu Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu
وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه. Pak aja ibu-ibu sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Jaga aki seneguk kerdus takut mulai tak temu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Motor sekelangkong ajunan saya numpang, saya beri menteri gantian Nabi Allah lebih banyak. Sekorang bergelak sampai kerja. Thank you. Sekorang saja menteri terbangkia boleh. Menteri lanceng umur. Menteri tegak hajat. Ben menteri budian akatia apolong aklean akaja ketimangken menteri apolong apoleh budian swarga. Maka namun sampean masuk swarga budian kiba aki hulil yasin. Abah, pada kira-pikiran pulang saya ceramah. Masuk swarga belum tentu. Kulis saya takut takut pada akhirat takut pah terbalik. Takut pah kulis saya masuk neraka pah sampean saya hadir saja masuk swarga. Tekan kau ibu nabi tibi anda ya. Oh saya kata kok kulis masuk neraka sampean saja masuk swarga amin ya kok. Daripada selamat kabeh amin Allahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.